Universitas Emputan Tular Jakarta, Kampus Bhinneka Tunggal Ika. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Emputan Tular Jakarta. Kita wujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif di masa pandemi COVID-19. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, hari ini Rabu 25 Agustus 2021, kita akan mengikuti webinar dengan tema Semangat Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, kita wujudkan SDM yang kreatif dan inovatif di masa pandemi COVID-19. Nah, saya mengucapkan selamat datang kepada kita semua, para klien Bapas Jakarta Timur dan Jakarta Utara, juga Bapas DKI, kemudian Bapas di luar DKI Jakarta, dan seluruh sivitas akademika Universitas Emputan Tular, dan semua hadirin yang sudah mendaftar untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Dan untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, saya undang kita semua untuk berdiri, kita buka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Terima kasih, kita lanjutkan dengan menyanyikan Mars Kementerian Hukum dan HAM. Satu kalau meninggalkan kinerja, mewujudkan bangsa yang sejahtera, membangun hukum menjadi panglima, melindungi hak asasi manusia, mengangkat diri, raih prestasi, pelayanan prima, wujudkan segera dengan ibadah, ibu pertiwi, kobarkan semangat baru negara. Sejahtera, sejahtera, kerja ikhlas itu semboyan kita. Tak kenal menyerah, itulah semangat kita. Maju jaya untuk selamanya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maju jaya untuk selamanya, Indonesia jadi bangsa kelas dunia. Maju jaya untuk selamanya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maju jaya untuk selamanya, Indonesia jadi bangsa kelas dunia. Baik, terima kasih operator, dan kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mars Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sekali lagi selamat pagi dan selamat datang untuk kita semua yang mungkin baru bergabung. Di layar saya, di komputer saya melihat ada partisipan sebanyak 222 partisipan. Ini dari seluruh Indonesia, saya lihat dalam chat. Selamat datang, semoga kita semua sehat selalu. Dan untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, saya persilakan untuk Bapak Untung Suliadi, SHMH, yang akan membawa kita dalam doa pembuka pada pagi hari ini. Bapak Untung, diberikan waktunya. Baik, terima kasih Mas Carlos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, Waalaikumsalam. marilah kita bersama-sama menundukkan hati dan kepala sejenak, seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara ini diberikan kelancaran tanpa ada halangan suatu apapun. Izinkanlah saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bagi yang beragama lain, dimohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu kama yambahi li jalali wajhika wa dimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Pada kesempatan pagi ini, atas berkat rahmat-Mu, kami dapat hadir untuk mengikuti kegiatan webinar dengan tema dengan semangat kemerdekaan yang ke-76 Republik Indonesia, kita wujudkan SDM yang kreatif dan inovatif di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, ya Allah, berikanlah. Terima kasih Bapak Untung Suliadi SHMM yang sudah membawa kita dalam doa. Bapak, terima kasih, salam sehat, sehat-sehat selalu. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, webinar pada pagi hari ini terselenggara berkat kerjasama Bapas, Fakultas Hukum Universitas Emputan Tular Jakarta, Solisindo Kreatif Konsultan, dan didukung oleh Ani Rose Collection. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan pertama-tama adalah sambutan dari Kepala Bapas Kelas 1 Jakarta Timur dan Utara, yang saya hormati Ibu Neti Saraswati, BCIP SHMSI
untuk memberikan sambutannya. Ibu Neti, saya berikan waktunya. Baik, terima kasih Mas Michael. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan webinar nasional yang terselenggara kerjasama Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur Utara dengan Pokmas Lipas Bapas Timur Utara, yaitu Fakultas Hukum Universitas Emputan Tular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ibu Marcelina Budiningsih, DCIP NSI. Yang kami hormati juga Direktur Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP, selaku narasumber, Bapak Muhammad Akbar Hadi Prabowo, SHMH. Yang kami hormati seluruh Kepala Balai Pemasyarakatan di Jakarta. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Emputan Tular, Bapak Dr. FX Suwibono, SHM Hum FCIA Art, selaku Pokmas Lipas Bapas Timur Utara. Kemudian juga yang kami hormati praktisi hukum, juga Pokmas Lipas Bapas Timur Utara, Bapak Dr. Haji Bus Rizalti SHMH, dan yang kami banggakan seluruh peserta seminar nasional pagi hari ini. Puji syukur tentunya marilah senantiasa kita ucapkan, kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul walaupun secara virtual dalam rangka seminar nasional dengan tema dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, kita wujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif di masa pandemi COVID-19. Seminar nasional ini merupakan kerjasama antara Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur Utara dengan salah satu kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara, yaitu Universitas Emputan Tular, khususnya Fakultas Hukum. Dalam kesempatan ini akan kami sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Dasar pelaksanaan kegiatan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Yang ketiga, Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1997 tentang perubahan Keputusan Menteri Kehakiman tahun 1987, yaitu kepada peserta diharapkan dapat sepenuhnya mendukung serta mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Dan juga dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dalam kesempatan ini, dan juga para moderator dan seluruh panitia dalam kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan acara webinar ini bisa berjalan lancar tanpa gangguan sampai Baik, sebenarnya sudah di penghujung sambutan Ibu Neti, tapi Ibu Neti tampaknya kami baru saja melihat keluar dari aplikasi virtual ini. Tapi terima kasih Ibu Neti Saraswati, DCIP SHMSI, Kepala Bapas Kelas 1 Jakarta Timur dan Utara, yang sudah membawakan sambutan, sebenarnya sambutan selamat datang dan juga laporan atas kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya
Dekan Fakultas Hukum Universitas Emputan Tular Jakarta, sekaligus Ketua Umum AKHKI, peserta PPSA 23 2021 Lemhanas Republik Indonesia. Saya sebut dengan hormat Dr. Suyud Margono SH MHum FCI ARB akan membawakan sambutan dari Universitas Emputan Tular. Bapak Suyud, saya persilakan untuk waktunya. Sebagai Praktisi Hukum dan Advokmas Lipas. Para moderator, para hadirin, peserta yang menghadiri Zoom seminar kita yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur kita panjatkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa langsungkan seminar nasional dengan title Semangat Kemerdekaan RI ke-76, kita mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif di masa pandemi COVID-19. Para hadirin, saudara-saudara peserta webinar, yang dalam ini adalah seluruh staf ASN atau teman ASN dari Bapas, para mahasiswa, baik itu Prodi S1 ataupun Prodi S2, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Emputan Tular, para dosen Fakultas Hukum ataupun dosen dari berbagai program studi di Universitas Emputan Tular, termasuk para teman sejawat atau kerabat dari Asosiasi Konsultan. Terima kasih atas kehadiran dan kepesertaannya untuk mengikuti kegiatan seminar nasional ini. Kerjasama ini merupakan kerjasama sekian kalinya untuk Fakultas Hukum Universitas Emputan Tular, di mana kerjasama ini akan membuahkan juga bentuk-bentuk kolaborasi lainnya yang dilakukan, baik kolaborasi yang bersifat sederhana, semacam diskusi, seminar nasional, bahkan juga kolaborasi internasional. Dengan itulah kami mengucapkan terima kasih kepada yang membantu kegiatan ini adalah dari perusahaan Solusi Kreatif Konsultan SKK yang menginisiasikan supaya kegiatan ini bisa berlangsung. Dengan waktu yang tidak berlama-lama, saya ucapkan terima kasih atas seluruh kepanitiaan yang menyelenggarakan sehingga ini bisa berlangsung. Kepada panitia, kepada para mahasiswa, kepada para peserta semuanya yang menyediakan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Diharapkan kegiatan seminar ini bisa memberikan semangat kita atas kemerdekaan yang mungkin cukup sulit di masa pandemi ini, namun kita tetap berusaha menjadi pribadi atau kelompok yang kreatif dan inovatif dari hasil seminar ini. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berseminar. Salam sehat dan sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih. Salam sehat kembali, Bapak Suyud. Terima kasih atas sambutannya. Dan seperti yang dikatakan Pak Suyud tadi, semoga kita semakin kreatif di masa pandemi ini dengan kolaborasi yang membangun satu sama lain. Sekali lagi terima kasih Dr. Suyud Margono, SH MHum FCI ARB yang sudah membawakan sambutan mewakili Dekan Fakultas Hukum Universitas Emputan Tular. Dan kolaborasi ini seperti yang dikatakan Pak Suyud tadi tidak akan terlaksana tanpa hadirnya Solusindo Kreatif Konsultan. Kita akan mendengarkan Bapak Edi Supriyanto SH.MH, Direktur Utama Solusindo Kreatif Konsultan dan juga sekaligus praktisi hukum, juga sekaligus dosen saya di Fakultas Hukum.
Bapak Edi diberikan waktunya untuk bisa membawakan sambutan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum pagi, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Ibu Neti Saraswati, BPIP SHMSI, selaku Kepala Bapas Kelas 1 Jakarta Timur dan Utara. Kemudian yang saya hormati kepada Ibu Kepala Pembina Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Dr. Suyut Margona SH MHum FC ARD selaku dekan yang sekaligus selaku narasumber. Yang saya hormati tentunya kepada seluruh para narasumber yang sudah berkenan memberikan materinya nanti dalam acara seminar, beserta kepada Ibu Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum, Ibu Dr. Ina Heliani, beserta kepada semua peserta webinar pada pagi hari ini. Saya selaku Direktur Pimpinan dari Solisindo Kreatif Konsultan atau SKK tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pertama Ibu Neti selaku Kepala Bapas Jakarta Timur Utara Kanwil DKI Jakarta yang telah mempercayakan kepada kami untuk menjadi jembatan atau mitra dalam acara ini. Begitu juga kepada Dekan dan Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Embu Tawular yang telah mempercayakan kepada kami untuk menyelenggarakan webinar pada pagi ini dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kami tentunya selaku konsultan dalam bidang kegiatan sangat berterima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum beserta Kanwil Hukum dan HAM melalui Bapas Jakarta Timur Utara yang telah memberikan kepercayaan, memberikan amanat kepada kami untuk menjadi mitra dalam rangka webinar pada pagi hari ini. Tentunya kami berharap kegiatan-kegiatan berikutnya dapat selalu melibatkan SKK untuk menjadi mitra sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar semuanya. Tentunya kami lagi juga meminta maaf apabila kepada Ibu Neti selaku Kepala Bapas dan Bapak Suyut Margono selaku Dekan dan Ibu Ina Heliani selaku Kaprodi apabila dalam penyelenggaraan ini ada kekurangan atau ketidaksempurnaan sehingga mengurangi rasa yang baik. Tetapi kami berharap mudah-mudahan ke depan kegiatan ini tentu bisa menjadi lebih baik dan menjadi suatu kegiatan yang rutin akan kita adakan. Lalu salam sehat untuk kita semuanya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi Suprianto SHMH atas sambutannya. Sekali lagi harapan Pak Edi agar supaya kerjasama ini di waktu mendatang akan terus berlangsung begitu. Terima kasih sekali lagi Pak Edi. Dan di tengah-tengah kita Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, sudah hadir Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Marcelina Budiningsi BCIP SHMH. Saya tentunya mengucapkan selamat datang kepada
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, sekaligus meminta dengan hormat untuk bisa membawakan sambutan mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Dr. Andes Ibnu Kuldun, BCIP SHMSI, akan disampaikan oleh Ibu Marcelina Budiningsi, BCIP SHMH. Waktunya saya persilakan. Terima kasih Mas Mega. Saya mewakili Bapak Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Beliau mengucapkan selamat yang terhormat. Semoga webinar ini berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan juga sekalian saya ucapkan terima kasih satu kepada Bapak Direktur Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP selaku narasumber Bapak M. Akbar Hadi Prabowo SHMH, Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta atas sambutannya. Ibu Marcelina, sehat selalu. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, saya mengajak kita semua untuk membuka kamera semua. Kita akan foto bersama. Kita coba boleh angkat 2 jempol mungkin. 2 jempol untuk semangat kita semua. Dan saya persilakan untuk Bapak Fajar selaku admin untuk bisa melakukan screenshot. Ada 10 slide atau 10 bagian dari Zoom ini. Mohon bersabar sambil saya berbicara, mungkin boleh mulai untuk di screenshot. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat datang. Karena kita akan seminar nasional, maka kita akan menghadirkan beberapa pembicara dalam seminar ini. Maka selamat datang kepada Bapak Marlan Parakas, AMDIP, SHMSI, kepada Ibu Serevina Tiur Maida Esos, MPD, MIKOM, yang akan bertindak sebagai moderator pada pagi hari ini. Selamat datang juga kepada Kepala Program Studi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Emputan Tular, Dr. Ina Heliani SHMH. Dan juga saya mengucapkan selamat datang tadi sudah kepada Bapak Dekan yang juga merupakan salah satu pembicara. Tak lupa saya menyapa, selamat datang Dr. Fabus Rizalti SHMH, praktisi hukum dan Pokmas Lipas, juga mantan Dekan Universitas Emputan Tular Fakultas Hukum, juga dosen saya. Selamat pagi Pak Bus, selamat datang. Dan kalau sudah di screenshot, tanpa berlama-lama lagi, saya mengajak kita semua untuk melihat bersama-sama ini kreativitas dari mahasiswa Universitas Emputan Tular yang akan membawakan persembahan tarian berupa video yang akan kita putarkan bersama oleh Nita Putri Kurniati. Waktunya dan kita semua dipersilakan untuk menyaksikan berikut ini. Baik, terima kasih. Kita tadi sedikit ada gangguan di awal dan juga akhir, tapi itulah persembahan dari
mahasiswa Universitas Emputan Tular, Nita Putri Kurniati, berupa tarian dari daerah Sumatera Utara. Terima kasih, salam sehat selalu dan terus berkarya untuk Nita. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, tiba saatnya kita untuk masuk pada acara inti dari seminar nasional yang bertemakan dengan semangat kemerdekaan RI ke-76, kita wujudkan SDM yang kreatif dan inovatif di masa pandemi COVID-19 ini. Saya memberikan waktu dan juga kesempatan penuh kepada para moderator. Saya langsung kepada moderator 2, Ibu Serefina Tiur Maida Esos, MPD, MIKOM, yang akan mengawali dan juga mengambil alih acara kita hingga nanti setiap tema yang akan diangkat ini selesai didiskusikan. Ibu Serefina, waktunya diberikan. Ya, terima kasih kepada MC Saudara Michael Carlos Kodwati yang luar biasa ya memandu acara kita. Beliau ini selain masih aktif sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Emputan Tular, Saudara Carlos berprofesi sebagai presenter berita dan jurnalis Indonesia. Luar biasa, mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Emputan Tular. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya bacakan biodata singkat dari moderator pertama kita pada pagi hari ini, izinkan saya mengawali dengan pantun. Jalan-jalan ke Jakarta, berkunjunglah ke kota tua. Berhitung 1, 2, 3, pemaparan segera kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ibnu Khaldun, BCIP SH MSI, selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Yang saya hormati Ibu Marcelina Budiningsi BCIP SHMH, selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Yang saya hormati Ibu Neti Saraswati BCIP SHMSI, selaku Kepala Bapas kelas 1 Jakarta Timur dan Utara. Yang saya hormati Dr. Suyud Margono SHM Hum FCII ARB, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Emputan Tular. Yang saya hormati Ibu Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Emputan Tular, Ibu Dr. Ina Heliani SHMH. Yang saya hormati Bapak Edi Supriyanto SHMH, selaku Direktur Utama Solusindo Kreatif Konsultan. Baik. Dan tentu tidak terlupakan kepada anak-anak kami yang sudah bergabung di ruang Zoom pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu yang sudah menjadi tamu undangan terhormat kami yang sudah bisa join bersama kami pada pagi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan biodata singkat dari moderator kita yang akan memandu acara dari narasumber yang pertama. Bisa ditayang, Mas Fajar? Ya, Bapak Marlan Parakas, AMD IPSHMSI, yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Beliau lahir di Sukabumi 5 Juni 1982. Dan jabatannya Pembimbing Kemasyarakatan Al-Hikmadiyah. Dan beliau menyelesaikan studinya di S2 Universitas Indonesia 2006 sampai 2008. Kemudian di S1 Universitas Jakarta 2004 sampai 2006. Akademi Ilmu Pemasyarakatan AKIP 2000 sampai 2003. Beliau juga mengikuti diklat dan kursus. Salah satunya adalah Interviewing Skills Training tahun 2010, Diklat Kepemimpinan tingkat 4 tahun 2011. Diklat Asesmen Terpadu Penanganan Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika tahun 2014. Mencoba memandu untuk pemateri yang pertama, yaitu salah satu pejabat di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, tentunya ini sangat relevan dengan tema kita pada pagi hari ini,
di mana kita mencoba mewujudkan SDM yang kreatif dan inovatif di masa pandemi COVID-19. Tapi perlu kita ingat bersama bahwa negara kita ini berasaskan Pancasila. Oleh karena itu, pada pagi hari ini sangat tepat bahwa di dalam mewujudkan SDM yang kreatif itu harus juga berlandaskan Pancasila, supaya tidak keluar dari rel-rel yang kurang baik tentunya. Seperti itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita telah kehadiran pemateri pertama kita, yaitu Bapak Muhammad Akbar Hadi Prabowo. Selamat pagi Bapak, salam Pancasila Pak. Selamat pagi, salam Pancasila. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Marlon. Ya, baik. Bapak Ibu, sebelum Bapak Akbar nanti akan menyajikan materi, terlebih dahulu kami akan bacakan CV dari beliau, di mana Bapak Muhammad Akbar Hadi Prabowo, untuk host ditampilkan untuk CV-nya. Beliau lahir di Blora pada tanggal 8 Desember tahun 1968. Jabatan beliau adalah sebagai Direktur Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP. Untuk pangkat beliau adalah Pembina Utama Muda atau 4C. Untuk pendidikan, beliau tempuh mulai dari SD 1 Melangseng Blora di tahun 82. Kemudian pendidikan terakhir yaitu S2 Magister Hukum pada Universitas Indonesia pada tahun 2003. Adapun untuk riwayat pekerjaan, beliau pertama sebagai calon pegawai pada Bapas Bengkulu di tahun 1992, dan beliau juga pernah menjadi kasubsi pada BKD Bapas Bengkulu. Beliau ini berarti mempunyai basic sama dengan kami JFTPK. Nah, karir beliau ini cukup moncer di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Bahkan beliau pernah, kalau kita masih sering nonton televisi di tahun-tahun 2010-2009, wajah beliau ini sering muncul di televisi. Karena kalau ada urusan pemasyarakatan, pasti beliau yang ditanya oleh wartawan. Makanya wajahnya nggak asing kalau yang sering nonton TV One, sering lihat Metro TV. Nah, ini wajahnya wajah yang nggak asing lagi beliau ini. Pandemi COVID ini perlu kita perlu sikapi bersama dengan terus kewaspadaan kita. Jadi kalau kita lihat bagaimana tingkat kepatuhan protokol kesehatan berdasarkan penelitian dari Badan Statistik Nasional, bahwa kelompok usia remaja 17-30 itu menjadi kelompok usia yang cenderung paling abai terhadap protokol kesehatan. Untuk itu kita senantiasa pernah menjadi Direktur Utama Fine Education Center di Grand Mall Bekasi. Wah, ini memang berjiwa bisnis. Ini masa-masa COVID kayak begini harus banyak tanya juga dengan Ibu Serepina. Nah, juga selain sukses di dunia usaha, Ibu Serepina sebagai moderator kita ini pernah juga menduduki jabatan pimpinan akademik, di mana saat ini dari Februari 2014 sampai sekarang masih aktif sebagai dosen luar biasa di universitas swasta di Jabodetabek. Ya, jadi bukan hanya di Imputan Tular aja ya Bu ya, tapi ada di berbagai universitas lainnya. Kemudian ada juga pengalaman lain, yaitu sering aktif mengisi sebagai narasumber, moderator, dan master of ceremony di beberapa kegiatan kampus, sekolah, dan organisasi serta pemerintahan. Cuman kalau boleh tahu Bu, bisa ini juga Bu, jadi MC buat nikahan nggak Bu? Kebetulan ada yang mau nikah. Bisa banget. Tunggu teleponnya aja Pak Parakas. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri kedua nanti akan dipandu oleh Ibu Serepina. Kami persilakan Ibu Serepina. Ya, baik. Terima kasih Pak Marlon Parakas yang luar biasa memandu narasumber kita yang pertama. Semoga materi ini sangat bermanfaat buat kita semua ya. Baik. Sebelum saya membacakan dan mempersilakan narasumber berikutnya, saya akan membacakan terlebih dahulu biodata singkat dari narasumber kedua kita. Secara singkat beliau adalah konsultan HKI, terdaftar akademisi mediator, ahli hukum, bisnis HKI, dan profesional trainer. Ya. Kemudian selain aktif berpraktek sebagai konsultan HKI, beliau juga sebagai profesional trainers dalam berbagai seminar dan training di bidang hukum, bisnis, dan korporasi, baik di dalam dan di luar negeri. Wow, ya. Fragile state. Jadi unsur-unsur apa yang sebetulnya menjadi potensi? Nah, ini kan pihak pengamat dari luar ini melihat. Sementara yang tadi kita sandingkan adalah di internal. Kita percaya kredibilitas yang menurunkan penilaian tadi. Memperkenalkan beliau,
Bapak Dr. Haji Busrijal PSHMH, lahir di Padang. Kemudian pendidikan terakhir, Doktor Ilmu Hukum, lulus tahun 2011 pada Universitas Pajajaran. Ya. Kemudian di sini pekerjaan beliau adalah praktisi hukum, akademisi, dan konsultan, dan beberapa pekerjaan sekaligus. Jabatan yang pernah diduduki antara lain sebagai Rektor Universitas Teknologi Indonesia, Rektor Universitas Purwakarta, Dekan Fakultas Hukum Universitas Purwakarta, Komisi Penyiaran Indonesia, Konsultan Bisnis Development Service Kementerian Koperasi dan PKM RI, kemudian tim kerja dan perumusan rencana strategis pemerintahan kabupaten kota, dan tim ahli program kompensasi subsidi BBM terarah, tim evaluasi otonomi daerah, dan banyak lagi ya. Kemudian di sini masih aktif untuk menulis ya karya ilmiah beliau, buku, jurnal telah diterbitkan baik nasional dan maupun internasional ya. Kemudian di sini aktif sebagai mengisi acara-acara di kegiatan seminar dan workshop di berbagai pendidikan dan latihan training pada BUMN dan DPRD, BUMD, dan pemerintahan daerah. Prestasi beliau adalah Pramuka Terbaik Nasional Siap Gerak, finalis Lomba Pidato Antar Pelajar se-Indonesia, paper dan pemakalah terbaik pada Indonesia Kreatif bersama Kemenpar dan Utama Bandung. Terakhir beliau dicalonkan sebagai Dirjen Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tanpa mengurangi rasa penghormatan terhadap pembicara terdahulu, saya izinkan saya menyapa keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Bapas Jakarta Timur Utara, para narasumber, Dekan Fakultas Hukum yang sangat berbahagia beserta jajaran. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam rangka menyampaikan materi yang berkaitan dengan hakikat merdeka. Di sini saya menyebut, sudahkah bangsa ini merdeka seutuhnya di dalam membangun kreativitas di masa COVID-19? Terima kasih dan semoga selalu sehat. Dan sebelum masuk ke dalam tanya jawab, kita akan menyaksikan terlebih dahulu tentang apa sih sebenarnya dan siapa sebenarnya Fakultas Hukum Universitas Empu Tantular Jakarta. Saya langsung menyerahkan kepada dosen saya yang saya banggakan dan saya hormati, Dr. Ina Heliani SHMH, Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Empu Tantular. Universitas Empu Tantular mencetak mahasiswa yang bukan hanya handal sebagai praktisi hukum, tapi juga kreatif, berdaya saing, berinovasi, bukan hanya di bidang hukum saja, tapi di bidang teknologi, sains, dan seni. Hal ini ditunjukkan dari beberapa kali kami memenangkan lomba debat, yang salah satunya adalah mahasiswa terbaik kami, Mbak Nai dan Mas Cliff Sangra. Mereka adalah juara 2 tingkat Jawa Timur untuk lomba debat tahun 2021. Dan kemudian juga menjuarai lomba debat di Udaya. Ini ada satu pertanyaan juga. Ini dari Bapak Endang Saipullah dari Bapas Garut. Ini menanyakan ke narasumber pertama, bagaimana upaya menghidupkan cinta tanah air pada generasi muda. Itu catatan yang kedua. Monggo silakan Pak Moses untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak. Saya ingin tanya untuk ketiga narasumber. Saya Moses dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Empu Tantular, angkatan 2020. Oke, terima kasih. Saya mau nanyakan, bagaimana mempertahankan nilai Pancasila dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu drastis. Kita lihat begitu mudah orang menyampaikan berita-berita yang tidak benar atau istilahnya hoax. Bagaimana juga sehingga bagaimana kita mempertahankan nilai Pancasila, kemudian bagaimana Pancasila ini sebagai dasar negara agar tidak dirongrong, khususnya orang-orang di dalam negeri yang tidak bertanggung jawab
sehingga bisa menghancurkan nilai Pancasila. Ya, sebagai contoh ada pihak-pihak tertentu yang menghambat dalam pelaksanaan misalnya vaksin COVID-19, ada yang menyampaikan berita-berita tentang kondisi negara yang tidak benar. Nah, ini yang mau saya sampaikan, kira-kira bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai Pancasila ini kepada generasi muda maupun generasi senior. Terima kasih. Terima kasih Pak Moses atas pertanyaannya. Saya bisa menangkap pertanyaan Pak Moses tadi terkait bagaimana cara mempertahankan nilai-nilai Pancasila di tengah kemajuan zaman seperti sekarang ini, apalagi banyaknya hoax-hoax yang beredar ya Pak Moses, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih tadi mirip-mirip juga ya dengan pertanyaan yang dari Pak Endang Saifullah dari Bapas Garut terkait dengan bagaimana upaya menghidupkan cinta tanah air pada generasi muda. Barangkali bisa langsung dijawab oleh narasumber pertama terlebih dahulu. Pak Akbar masih on? Oke, baik, makasih Pak Fajar, Pak Marlan. Langsung dijawab ini. Langsung dijawab ya? Oke, baik. Sebelumnya saya izin berpantun. Bela negara bukan hanya milik tentara. Setiap warga negara berkewajiban pula. Keteguhan prinsip harus terpelihara, mempertahankan NKRI yang berdasar Pancasila. Baik, terima kasih. Pertanyaan luar biasa dari Pak Endang. Ini adalah sarana. Pilar demokrasi itu sarana supaya kita menjadi lebih baik. Bukan, maafnya bahasanya adalah agak kasar. Ini bukan kita gontok-gontokan setiap hari. Seperti itu. Demikian mungkin yang bisa saya respon. Terima kasih. Terima kasih Dr. Suyut. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Dr. Suyut tadi, bahwa memang kita ini semua bersaudara. Tentunya kita harus bisa mempertahankan rasa persaudaraan itu. Tidak boleh ada gontok-gontokan lagi seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh moderator Ibu Serepina untuk memandu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Baik, dari pertanyaan yang masuk ya sangat cukup banyak ya. Ini kalau kita kupas sampai subuh nanti ya. Jadi kalau untuk hadiahnya nanti akan dipilih oleh panitia mana pertanyaan yang terbaik, dan tentu tadi Pak Moses ya yang pertama sudah menjawab, mendapat bonus ya 2 tiket free masuk webinar SKK dan 1 tas import ya, 1 tas import. Anak yang usia dini udah mengerti apa sih Pancasila. Nah sekarang kita ngomong Pancasila. Yang anak-anak saya, yang kita generasi penerus kita, mulai dari SD, SMP itu nggak tahu itu Pancasila itu apa. Nah kalau di tingkat fakultas itu hanya 1 semester kalau nggak salah saya. Itu pun tidak khusus Pancasila, hanya kewarganegaraan. Nah ini yang saya khawatirkan nanti lentur akibat dari pengaruh teknologi, sehingga kita tidak, anak-anak kita, generasi penerus kita tidak menjiwai itu Pancasila, tidak menjiwai kewarganegaraannya, tidak menjiwai NKRI-nya. Dan alangkah lebih baiknya itu dimunculin lagi, Bu. Saran saja, Bu, izin. Mohon maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yul atas sarannya ya. Terima kasih, luar biasa ya saran dari Sumatera Barat ya Pak. Siap. Sumatera Barat ya. Salam dari kami Pak buat teman-teman di Sumatera Barat. Siap. Ya, mudah-mudahan dengan materi dari 3 para narasumber yang sudah memberikan kepada kita ya, Pancasila tidak luntur Pak. Mudah-mudahan ya. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Gimana Pak? Izin boleh kami jawab karena ya, silakan, ini Mas Kulit. ya ini mau sak kemengnya mau sak lemese ini. Kalau menjelaskan Pancasila cukup panjang, tapi mohon izin karena penting. Terutama ini luar biasa untuk Pak Indra dari Sumatera Barat. Terima kasih Pak Indra. Insya Allah ke depan anak-anak kita coba untuk buat materi bahan ajar sudah selesai Bapak, nanti tinggal nunggu persetujuan dari Presiden. Baik, terima kasih Pak Akbar. Jadi Pak Yul jangan khawatir ya, Pak Akbar sudah sedang proses finishing nih ya. Materi bahan ajarnya. Mudah-mudahan kita semua aman terkendali lah ya Indonesia.
Baik, Bapak Ibu, sebelum kami serahkan kepada Saudara Carlos selaku MC, kami mengucapkan terima kasih kepada ketiga para narasumber yang luar biasa, Pak Akbar, Pak Suyud, dan Pak Rizal. Ya, semoga Bapak dan keluarga selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa selama menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dan kepada para pendukung support yang luar biasa dari Aniros Collection dan Solusindo Creative Consultant yang sudah mensupport suksesnya acara kami pada siang hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Dan tidak terlupakan kepada Bapak dan Ibu teman-teman mahasiswa Universitas Emputan Tular yang masih stay tune ya di acara kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Saya Serepina dan Marlan Parakas selaku moderator izin undur diri dan mohon maaf apabila ada perkataan dan canda kami yang kurang berkenan. Selanjutnya saya serahkan kepada Carlos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat. Terima kasih Ibu Serevina Tiur Maida SOS, MPD, MIKOM. Ini adalah dosen saya dalam mata kuliah antropologi dan kreativitas gitu ya. Sehat selalu Ibu Sere dan ya, juga tadi sebelumnya Bapak Marlan Parakas yang sudah meninggalkan kita karena sudah ada tugas selanjutnya. Terima kasih, salam sehat, dan untuk semua narasumber, Pak Akbar, Pak Suyud, dan Pak Rizal juga terima kasih. Nah, dan selanjutnya karena jam kritis, jam makan siang begitu ya, jadi tanpa berlama-lama lagi, saya minta untuk Pak Erik, Pak Fajar maksud saya, ya, Pak Fajar untuk kita share piagam penghargaan. Saya minta kesediaan kami berikan penghargaan berupa piagam atas nama Bapas, Fakultas Hukum Universitas Emputan Tular, Solusindo Kreatif Konsultan, dan juga para pendukung acara, ada Aniros Collection. Kami mengucapkan terima kasih pertama kepada Bapak Marlan Parakas, AMD IP SHMSI selaku moderator, mohon diterima. Selanjutnya, iya, untuk silakan selanjutnya Pak Fajar. Ya, selanjutnya piagam penghargaan yang kami berikan untuk Bapak Muhammad Akbar Hadi Prabowo, SHMH dari BPIP. Bapak, terima kasih dan salam sehat selalu. Terima kasih atas partisipasinya sebagai narasumber seminar ini. Mohon diterima. Terima kasih, kami terima dengan senang hati. Baik, terima kasih Pak Akbar. Salam Terima kasih Pancasila, Pak Akbar, Pak. mohon diterima. Pak Dekan, luar biasa, makasih. Terima kasih, luar biasa Bapak. Ya, baik. Salam Selanjutnya, sehat dan bertugas. Iya. Selanjutnya, piagam penghargaan kami serahkan kepada Dr. Habuz Rizalti, SHMH. Terima kasih Pak Rizal, salam sehat dan selalu dimudahkan dalam setiap pekerjaannya, dan terima kasih atas partisipasinya sebagai narasumber dalam seminar hari ini. Mohon diterima Pak Rizal. Iya. Selanjutnya kami berikan piagam penghargaan kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Emputan Tular, Dr. Suyud Margono SHMHum, FCI ARP. Bapak Suyud, salam sehat, sehat-sehat selalu dalam tugas sebagai dekan. Mohon diterima untuk piagam penghargaan ini. Mas Carlos, saya terima. Baik. Piagam ini. Baik, terima kasih. Dan tentunya terakhir kalau masih ada penghargaannya kepada Ibu Serevina mungkin ya. Ibu Serevina. Memang kita tahu. Iya, Ibu Serevina Tiur Maida, SOS, MPD, MIKOM sebagai moderator dan juga salah satu penggagas acara ini tentunya. Terima kasih Ibu Serevina, mohon diterima dan salam sehat selalu. Salam sehat, Carlos. Baik, dan sekali lagi terima kasih untuk semua moderator dan juga narasumber.
kita berharap bahwa seperti yang dikatakan tadi, kolaborasi ini tidak berhenti hari ini, bisa dilanjutkan di waktu-waktu yang akan datang. Dan kabar gembira untuk 5 orang penanya dari panitia. Dari panitia sudah menyiapkan hadiah berupa 3 buah tas impor ya, ditambah dengan 10 tiket untuk bisa mengakses, 10 free tiket untuk bisa mengakses acara-acara seminar yang akan dilaksanakan oleh SKK pada waktu-waktu yang akan datang ya. Jadi 2 tiket ini bisa digunakan untuk 2 event yang akan dilaksanakan berikut. Dan pemenangnya pertama adalah Bapak Moses Karaeng dari Universitas Emputan Tular, mendapatkan 1 buah tas dan 2 tiket. Bapak Endang Saifullah dari Bapas Garut, tadi yang pertanyaannya disampaikan oleh Pak Marlan, itu mendapatkan 1 buah tas dan juga 2 buah tiket. Dan terakhir, Bapak Yus Syafri Indra dari Sumatera Barat mendapatkan 1 buah tas dan juga 2 buah tiket. Dan untuk 2 buah tiket masing-masing untuk 2 orang pemenang, Bapak Budiantoro dari Bapas Medan dan Ibu Ida Rifdia dari Bapas Jakarta Timur Utara. Iya, sekali lagi pemenangnya Bapak Moses, Bapak Endang, Bapak Indra, lalu Bapak Budiantoro dan Ibu Ida Rifdia. Silakan boleh menghubungi panitia yang ada di flyer acara, atau nanti juga akan berusaha dihubungi oleh panitia Bapak Paulus dan Ibu Olivia. Sekali lagi selamat atas para pemenangnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan dokumentasi foto bersama. Tadi pertama kita sudah dokumentasi. Silakan saya minta kesediaan dari Bapak host untuk kita bisa foto bersama. Kita boleh angkat tangan. Jempol 2. Iya. Tadi banyak hal yang sudah kita dapatkan, tetapi sedikit sekali yang saya bisa sarikan di sini, bahwa semoga dalam semangat dan roh Pancasila, hidup kreatif dan inovatif, dalam optimisme bahwa situasi sulit seperti pandemi ini, kita bisa bertahan dalam kehidupan Indonesia yang tetap kita cita-citakan, yaitu Indonesia Raya yang sejahtera karena semangat gotong royong itu sendiri. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan pantun, siang hari makan berkuah, karena sudah jam makan ya. Makan bareng sama Ibu Asi. Saya nggak tahu Ibu Asi itu siapa. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, salam sehat.